Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 40 tahun perjalanan AEA, 40 years the story of the AEA, setidaknya mengingatkan kita kepada 3 hal. at least remembering us 3 things. Sejarah, History, melakukan kontemplasi terhadap waktu, doing the contemplation regarding the time, dan apa yang harus dikerjakan. and what we should do next. Hari ini saya coba memulai dengan Efesus pasal 5 ayat 16. Today I would like to start with the Ephesians chapter 5 verse 16. Di mana Rasul Paulus mengatakan pergunakanlah waktu yang ada Where Paul says that redeeming the time because the days of evil. karena hari ini adalah jahat. Because the days are evil. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan dengan tebuslah waktu. In English translation it says that redeem the time. Dan bahasa Latinnya menyebutkan exagorazo, In Latin it says exagorazo, kemudian menjadi oportu, and then become opportune, dan bahasa Inggris berikutnya menjadi opportunity. and then adopt in English to become the opportunity. Pada zaman lalu, In last days, ketika sebuah kapal ingin sampai di pantai berlabuh, when the ship approaching the beach, belum ada dermaga, there were no jetty. kapal harus menunggu sebuah ombak yang besar agar perahu bisa sampai di pantai. So the ship has to go through the big waves in order to reach the beach. Hari ini saya coba merefleksikan untuk memahami sebuah zaman. And today I would like to make the reflection to understand this story. Dan saya coba mulai dari perjalanan Daud, Raja Daud. And I would like to start from the history of the David, king of David. Ketika Raja Saul sudah meninggal dunia. When Saul passed away. Next. Kita melihat bagaimana kemudian ada Bani Isakar. And then we see the Issachar. Dibandingkan dengan bani-bani yang lain. Compared to the other tribes. Hanya Bani Isakar yang memiliki 200 kepala. Only tribes of Issachar has 2,000 chiefs. 200 chiefs. Bani Isakar ini memiliki 2 kelebihan. But Issachar has 2. Next. Yang pertama, mereka mengetahui tentang masa yang baik. First of all, they understand about a good timing. Dan yang kedua, mereka tahu apa yang harus diperbuat. And secondly, they know what to do. Dalam teks asli menggambarkan begini, masa lalu, hari ini, dan masa depan sudah diketahui. In the original text it says, the past, today, and the future, they know it already. Dan hal ini sama kemudian yang diucapkan oleh Yesus di dalam perjanjian baru. And it is actually the same with what Jesus Next. said in the New Testament. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 54. In Luke chapter 12 verse 54. Yesus berkata, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, datang hujan, dan itu memang terjadi. He said to the crowd, when you see a cloud rising in the west, immediately you say it's going to rain, and it does. Tetapi ayat yang ke-55. But in the verse 55, apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu akan terjadi. and when the south wind blows, you say it's going to be hot, and it is. Tetapi ayat 56 dan 57, And then verses 56 and 7. Yesus berkata, hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Hypocrites, you know how to interpret the appearance of the earth and the sky. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? How is it that you don't know how to interpret these present times? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? And why don't you judge for yourself what is right? Adalah hal yang sangat penting untuk mengetahui apa yang baik, masa yang baik. It is really important to understand that what is good and in the respective momentum. Tetapi apa juga yang harus kita lakukan? But also what we should do. Next, yang berikutnya. Kalau kita melihat perjalanan dari AEA selama 40 tahun. Go back to the story of the AEA 40 years. Kita menghadapi beragam perubahan. We've been facing many dynamics. Di satu sisi masa depan sungguh ada. In one hand we see there is a future. Tetapi gereja hari ini sedang menghadapi revolusi industri yang kelima.
But today, on the other hand, we also see that the church is facing the revolution of Industries 5.0. Latar belakang saya kuliah di komputer. My background is in the IT, computer. Dan sekarang kita sudah bergaul dengan ChatGPT 5. And now we are very embracing the ChatGPT 5. Di mana banyak peran dari manusia sudah diganti oleh mesin robot. But a lot of the humans' part has been changed to the robotical. Dan saya mengatakan kita sedang memasuki era Kristen kasur. And then I say to many people that we are now entering the bad Christianity. Karena orang tidak perlu lagi datang di gedung gereja, cukup dari kamarnya. Because people no longer need to come to the church building, they just need to attending the service from their bed. Kita juga sedang menghadapi spirit postmodern. We also facing the postmodern spirit. Di mana ciri dari postmo ada dua. Where Ada dua. Yeah, there is two characteristics of postmoderns. Yaitu selalu berkata saya rasa. First of all, he always saying I think. Dan yang kedua saya tidak butuh Anda. And then secondly, I don't need you. Nah kita baru saja menyelesaikan COVID-19. We just gone through the COVID-19. Dan AEA punya landscape yang baru. And I think AEA has a new landscape. Kita sedang bertarung dengan zaman baru. We are now fighting with a new landscape. Dan juga dengan era new normal. And also new normal era. Dan kalau saudara-saudara sekalian memperhatikan pertandingan atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Next. If you look at what we are facing at the moment. Saya menyebutkan ini sebuah era yang penuh dengan pergumulan. I say that this is really the era that we are facing a lot of issues. Di mana kita sudah melihat keanekaragaman hayati mulai runtuh, lalu terjadi perubahan iklim. We see the collapse of the biodiversity and also climate change. Lalu ada resesi, lalu kemudian COVID-19 pada tahun 2019. Recession and the COVID-19 in 2019. Tetapi dunia kemudian menyebutkannya pada tahun 2023 ada 5C. But then the world say that in 2023 there are 5 C's. Yang pertama adalah COVID. First of all, COVID-19. Gereja mengalami perubahan secara radikal. Where COVID make a lot of different things in the church. Tapi yang kedua adalah konflik, perang. And secondly, the conflict, war. Rusia, Ukraina. Russia and Ukraine. Dan hari ini ada 92 negara yang meletuskan senapannya. And today there are 92 countries actually in war. Kita juga sedang menghadapi perubahan iklim yang ekstrim. We are also facing the climate change extremely. Komoditas begitu mahal. And also high price of the commodity. Dan biaya hidup semakin meningkat. And the cost of living. Pemasukan tidak bertambah tapi pengeluaran semakin melonjak. Income just stay but the cost of living high. Next. Sekjen PBB General Secretary of the United Nations Antonio Guterres pada tahun 2021 in 2021 beliau mengatakan kita kehilangan satu dekade. He says that we lost decade ahead. Dari 2020 sampai 2030. From 2020 to 2030. Di mana yang pertama pertumbuhan ekonomi beragam negara anjlok. Where first of all the growth of economy of each country is downside. Semakin banyak pengangguran dan orang yang sakit. Jobless everywhere and also sickness. Tapi dunia sedang bergerak ke arah yang kacau. And also the world is moving to the crowded direction. Pada sisi inilah kemudian kami dan saudara tentu bergerak untuk menuntaskan amanat agung. And this is how we come to the Great Commissions. Bagaimana amanat agung kami maknai sebuah perjalanan hanya satu kali jalan. Well, the Great Commission we see as a one-way mission, one Dia trip bukan mission. perjalanan bulak-balik. There is no two ways mission. Dan amanat agung harus menghadirkan kerajaan Allah yang membumi. And the Great Commission has to establish the kingdom of God. Dia harus mencapai tujuannya. Where he has to have to reach the goal. Next. Saya coba memberikan sebuah ilustrasi. I would like to give one illustration. Sebuah pertandingan antara kelinci dengan kura-kura. A competition between rabbit and turtle. Dalam pertandingan ini seharusnya yang paling cepat berlari adalah kura-kura. Of course, in this
competition, the fastest to be a turtle. Kura-kura adalah hewan yang lamban. But the turtle is a slow-moving animal. Tapi dalam kisah yang kita baca, But in the story that we read, dalam pertandingan kelinci dan kura-kura, in the competition of rabbit and turtle, ternyata kura-kura yang menang. Next. well, actually the turtle is the winner. Cerita ini menggambarkan kepada kita banyak orang yang kemudian bekerja hanya sampai pada batas finishing well. Garis akhir yang baik. This story actually telling us there are many people's work only embracing the finishing well. Tetapi kura-kura yang lamban, But the slow-moving turtles, yang sebenarnya tidak mungkin bisa mengalahkan kelinci, whom actually is impossible for them to beat the rabbit, tetapi pada kisah ini kemudian yang menang adalah kura-kura. but in this story, actually the turtle is the one the winner. Saudara, apa yang membuat kemudian kura-kura menang? So what makes the turtle become the winner? Karena dalam kisah yang saya baca sejak kecil, Because in the story that I read from our childhood, kura-kura yang sudah menang the turtle that has already won, sampai di tengah perjalanan, in the middle of the race, dia duduk di bawah pohon, he sat under the tree lalu dia tertidur. and then he slept. Tetapi kemudian di saat itu And by that time, disusulah oleh kura-kura ini. and approaching by the turtle, Kelinci lebih cepat, the rabbit is faster, tetapi kura-kura memiliki konsisten. but the turtle has the consistency. Di dalam kekristenan yang kita percaya hari ini, In the Christianity that we believe today, ketekunan menjadi sangat penting, consistency become very important. ketabahan menjadi sangat penting. Diligently become very important. Di dalam Roma pasal yang kelima, In the Rome chapter 5, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, because we are righteous because of our faith, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. because of Jesus Christ. Dan ayat yang kedua mengatakan, And the verse 2 says, kita berdiri dan bermegah untuk menerima kemuliaan we Allah. are stood up to receive the glory of God. Tetapi pada ayat yang ketiga, But in the verse 3 says, kita bermegah juga we are, bermegah itu apa sih? Apa itu bermegah apa Bambang? Let me read it in my Bible. Yes, exactly. We are both di dalam penderitaan kita, in our suffering, karena saya jadi bingung juga. Oleh karena penderitaan menimbulkan ketekunan. Let me read it, Pak. Hold on for a second. Ya. And not only so, but we also rejoice in our tribulation, knowing that tribulation works steadfastness. Ketekunan di sini menggambarkan kepada kita bukan dalam situasi yang sedang sulit. The steadfastness not only showing us the difficulties, tetapi sebuah gaya hidup sebagai orang Injili. but it should be our lifestyle as an evangelical community. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. And the steadfastness will provide us the strength. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. And the strength will give us hope. Kami percaya bahwa hari esok bagi AEA, we believe a new future for the AEA, untuk melihat sebuah landscape yang baru, to see the new landscape, dia membutuhkan sebuah perjuangan. it needs a struggle. Tidak selalu yang kuat menang. It's not always the strong one who win the race. Dan tidak selalu yang cepat itu yang ada di pertama. And not always the fast one will be the winner. Kita diajar untuk melihat kelemahan kita. It teaches us to see our weaknesses. Tetapi kita mengandalkan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam But we kehidupan rely ini. on the Jesus Christ and the Holy Spirit within us. Kesetiaan kita Our faithfulness untuk setia memberitakan Injil dengan berani to preach the gospel bravely, boldly, akan mendatangkan kemenangan dan kemajuan yang pesat. will bring the joy, the victory
Sampai kita semua menghasilkan akhir yang gemilang. Until all of us will bring the great harvest. Finishing strong. Finishing strong. Tuhan Yesus berkati. God bless you.